Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah yang online, dan puji Tuhan, mudah-mudahan ini terakhir dan selanjutnya sudah bisa offline, bisa ketemu, bisa ibadah langsung, dan bisa memuliakan Tuhan secara bersama-sama di rumah Tuhan. Baiklah, kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi ini, kita naikkan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebaktian pada pagi hari ini hanya kami mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Setelah kita menaikkan pujian kepada Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, jika pada pagi ini kami masih berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah secara online, dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan kami, tidak mengurangi berkat yang dari Tuhan dalam ibadah yang kami selenggarakan walau masih secara online. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman yang kami akan baca dan renungkan, kiranya Tuhan menyingkapkannya dan membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti, memahami, menyimpan dalam hati dan melakukannya supaya kehidupan kami berbahagia. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini dengan tema memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kita baca bersama-sama dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 11. Yang demikian firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 11. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menggunakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu relatif. Kalau itu ukurannya dari dunia. Tetapi kebaikan yang mutlak itu adalah berdasarkan dengan firman Tuhan. Nah, maka kita anak-anak Tuhan diberi kesempatan untuk menggunakan waktu untuk selalu melakukan kebaikan. Kebaikan apa itu? Maka kita akan melihat nanti, khususnya kita melihat latar belakang dari gereja mula-mula. Kebaikan yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah kasih persaudaraan yang diwujudkan dalam saling memberi. Kasih yang diwujudkan dalam perbuatan nyata. Yang walaupun nanti dalam perkembangan gereja awal, gereja mula-mula, juga ada memanfaatkan untuk tidak berbuat kasih seperti yang diharapkan Tuhan, tapi justru memanfaatkan kasihnya orang Kristen untuk kepentingan diri sendiri. Itu guru-guru palsu yang akhirnya muncul. Maka perbuatan baik yang ditekankan di ayat 10 tadi, itu terutama kepada rekan-rekan seiman itu ditekankan. Karena apa? Karena itulah yang dilihat orang, itulah yang kita saksikan, sehingga jemaat mula-mula banyak orang bertobat karena melihat jemaat yang saling mengasihi, jemaat yang hidup rukun, jemaat yang berbagi. Kita bersyukur kalau di luar sana masih sebagian orang menilai bahwa orang Kristen itu enak. Makanya kalau ada ibu-ibu pergi ke pasar atau ketemu dengan tetangga lalu cerita, enak ya Bu jadi orang Kristen, kelihatannya senang terus, tidak ada susah. Nah ibu-ibu jawabnya bagaimana? Jangan sampai memberi jawab, alah Bu podo wae.
Jadi wong Kristen ya akeh masalah, ndek gereja ya akeh masalah, enggak jadi berkat. Tapi yang disaksikan orang itu harus kita juga menyaksikan, ya Bu. Kedamaian kita ini bukan diukur dari materi, tapi ada kebahagiaan yang diberikan Tuhan, dosaku diampuni dan seterusnya. Terjadilah penginjilan, kesaksian. Nah, oleh sebab itu diawali kalau di Galatia, konteks dekatnya adalah di pasal 1, bagaimana untuk kita bisa berbuat baik, dimulai dari kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, itu bagaimana? Membimbing di samping mengampuni, mengasihi, juga membimbing. Nah, ini masalah-masalah di gereja itu biasanya kalau ada masalah-masalah yang rumit, masalah yang kelihatannya besar malah dikucilkan, malah dibicarakan sana sini. Enggak, tapi justru harus dibimbing, harus diarahkan dengan lemah lembut dikatakan. Itu supaya apa? Supaya dia yang belum tahu tentang kebaikan, belum tahu yang membedakan tangan kanan dan tangan kiri, mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Makanya saya salut kalau gereja-gereja yang sudah punya tenaga konseling, ada buka ruang atau punya kantor yang khusus menangani konseling, ada tenaga-tenaga profesional yang melayani di sana, itu sangat membantu. Nah, oleh sebab itu diawali dari membimbing yang tentu tidak memandang orang yang bersalah itu rendah, hina, tapi kita belajar seperti Kristus membimbing mereka, mengasihi mereka, mengampuni mereka. Lalu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini penting. Apalagi di masa pandemi ini, bagaimana kita menjadi orang yang bisa merasakan atau dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya rekan-rekan seiman. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau tahu, tidak mau dengar, tidak mau melihat. Kalau saudara kita sebenarnya ada yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Terus terang di gereja kami, kalau dulu sering diadakan aksi sosial untuk orang-orang yang gelandangan, ya maaf tukang-tukang becak yang sekarang sulit ada penumpang. Nah, sekarang itu masih, tapi fokusnya kepada jemaat-jemaat memang terdampak. Bagaimana caranya? Sampai mengumpulkan, ada yang punya beras, punya minyak, punya sabun, dikumpulkan di seksi diakonia, lalu nanti diakonia yang menyalurkan. Ternyata dengan cara-cara begitu sederhana, tetapi setidaknya meringankan, membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu. Nah, bahkan dalam membagi, itu di ayat 6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, tingkatannya sampai kepada pelayan-pelayan Tuhan juga harus diperhatikan. Pelayan-pelayan Tuhan ini jangan sampai menjadi orang yang melayani tapi seperti lembu yang diberangus. Karena bentuk perhatian kepada pelayan-pelayan Tuhan secara keseluruhan, mungkin full timer atau apa, itu penting. Walaupun mungkin nilainya tidak besar, tapi kalau itu sudah dilakukan, setidaknya justru gereja akan diberkati. Kesesatan di awal-awal yang muncul adalah bagaimana orang-orang yang memberikan pengajaran malah sering mendapatkan caci maki. Orang-orang Yahudi nyerang pengajar-pengajar Kristen yang luar biasa, menyisihkan, mengucilkan, dan seterusnya. Padahal justru apa yang kamu tabur itu yang
kamu tuai. Maka di ayat yang ke-7 itu kesesatan itu, nah maka jawabannya di ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Nah ini adalah kalau dijelaskan menabur dalam daging itu di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Buang itu, apalagi dalam hidup, di dalam kebersamaan di dalam Tuhan, harus meninggalkan sifat-sifat daging. Kalau itu masih terus kita pelihara, yang kita tuai kebinasaan. Tetapi kita bersyukur ada alternatif yang diberikan Tuhan di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang akan nanti menuai hidup yang kekal. Maka anak-anak Tuhan yang hidup di dalam roh, maka seperti yang diharapkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, supaya menabur dalam roh. Jangan lagi ada yang mengutamakan kedagingan, terlebih di situasi-situasi semacam ini. Daging sudah harus dibuang, sudah harus dihilangkan keinginan-keinginan daging. Maka orang-orang yang hidup dalam roh, pastilah setiap orang yang bersama dengan orang yang sudah mengandalkan roh di dalam hidupnya, menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Setiap orang yang ketemu dengan dia pasti ada rasa nyaman, ada rasa sukacita, ada damai sukacita. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara masih hidup dalam kedagingan, orang ketemu wis wegah. Kalau datang mungkin teko maneh iku. Nah, hal semacam ini harus kita jaga supaya apa? Supaya kita berkesempatan, sekali lagi, kita berkesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kesempatan yang terbatas. Kesempatan sangat terbatas. Saat ini contohnya, ada orang yang ingin beribadah contohnya, itu kan baik. Tapi zaman pandemi tidak boleh. Nah, keinginan untuk ibadah itu baik, tapi situasinya tidak mengizinkan. Artinya, kalau ada waktu untuk beribadah, ya kita gunakan. Karena akan ada waktu yang semacam ini. Belum lagi nanti kalau usia lanjut. Waktu muda masih seenaknya menggunakan tenaga, kekuatannya untuk dunia. Lalu berpikir nanti aja kalau saya sudah tua, saya tak sungguh-sungguh ke gereja. Ternyata yang sudah tua mengalami kelemahan fisik, jalan sudah mulai sulit, lalu keinginan untuk melayani, wah nanti kalau saya disembuhkan saya melayani, sudah telat. Apalagi waktu untuk berbuat baik. Kapan itu? Perbuatan baik itu harus kita terus upayakan. Kayak di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak boleh jemu-jemu. Ada kesempatan berbuat baik, contohnya
orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Itu diceritakan di dalam Lukas 16 mulai 24. Dikatakan begini. Lalu ia berkata, ini orang yang kaya yang masuk neraka, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kenapa orang kaya ini bisa masuk neraka? Apakah orang kaya itu salah? Enggak. Kalau bisa orang Kristen harus kaya, kan gitu. Diberkati Tuhan, usahanya berhasil, kan begitu. Tapi kenapa ini? Karena ini dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Ada Lazarus yang miskin yang memang betul-betul membutuhkan makan walaupun menunggu ada remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tapi yang datang justru anjing tuannya dan menjilati boroknya. Tapi dalam kasus yang ketika dia di neraka lalu minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahnya, barangkali itu yang dilakukan kepada Lazarus waktu Lazarus hidup. Ketika Lazarus minta minum, cuma ujung jari orang kaya itu dicelupkan lalu diteteskan ke lidahnya. Karena apa? Jawaban dari Abraham di ayat 25 di Lukas 16 itu, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Nah, berarti Lazarus diperlakukan secara buruk, disikapi secara buruk oleh orang kaya. Nah, itulah makanya gunakanlah kesempatan untuk berbuat baik. Hal-hal semacam itu. Belum lagi nanti kita diuji. Karena dalam ayat yang di Galatia 6 ayat 9 bagian akhir tadi, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat baik mungkin orang gak terima kasih, tapi malah mungkin mengejek dan sebagainya. Itu diuji. Atau orang-orang yang membenci kita sekalipun, apakah kita masih bisa berbuat baik? Nah, ujian disitulah. Jangan sampai kita akhirnya sudah berbuat baik terus, lalu karena orang yang kita baiki jahat, lalu kita menjadi lemah, lalu tidak jadi baik lagi, lalu membenci. Itu artinya kita tinggal menuai kebaikan yang kita tabur sekian lama, kita lemah. Iman kita kalah dengan persoalan-persoalan yang menguji kita. Sehingga berkat yang seharusnya sudah disediakan, kita tidak terima. Maka dikatakan di ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ibu Teresa pernah mengatakan, kalau kamu memberi dan orang lain tidak berterima kasih, teruslah memberi. Kalau kamu mengasihi dan kamu malah dibenci, teruslah mengasihi. Orang-orang yang seperti itulah yang kebaikannya akan muncul. Orang-orang yang semacam itulah yang memang benar-benar baik. Kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita, nggak ada bedanya orang yang tidak percaya. Tapi bagaimana penekanan dan ajaran Kristus berbuat baik kepada orang yang jahat sekalipun kepada kita? Itulah kebaikan yang sejati. Itulah kebaikan yang sesungguhnya. Itulah kebaikan yang sempurna. Oleh sebab itu, mari kita belajar menggunakan waktu, jangan sampai ada celah untuk kita berbuat jahat. Karena pikiran kita ini bisa disusupi oleh iblis
untuk kita berpikir yang jahat. Akhirnya perbuatan kita jahat. Jangan beri kesempatan hati dan pikiran kita untuk memikirkan yang jahat. Kalau ada orang yang salah kepada kita, orang yang menyakiti hati kita, jangan lihat kesalahannya, carilah kebaikannya. Maka ketika kita mengingat kesalahannya, kita akan sulit mengasihi orang itu. Tapi ketika kita melihat kebaikannya, kita sangat mudah mengasihi. Kita sangat mudah untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar kita. Oleh sebab itu, di zaman yang sekarang ini, kalau kita lihat berita-berita YouTube terutama, bagaimana perang, caci maki dan sebagainya, dan mudah-mudahan anak-anak Tuhan tidak ada yang terlibat seperti itu. Tetap mengasihi, tetap berbuat baik, dan kita ditekankan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mungkin dari antara saudara kita yang sangat membutuhkan mungkin materi, mungkin dukungan moral, tapi di sini banyak ditekankan di materi. Apa yang gereja bisa lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakanlah. Tidak usah menunggu kalau kita diberkati baru berbagi. Kalau kita kaya baru nanti memberi. Tidak. Memberi itu tidak harus kaya. Tapi justru kekayaan kita adalah kalau kita bisa berbagi. Nilai tidak menjadi soal. Tetapi ketulusan dan keikhlasan akan menjadi nilai yang besar bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, mari pergunakan waktu yang ada ini untuk selalu berbuat baik. Kalau hari-hari yang telah kita lewati mungkin ada kesalahan dengan rekan-rekan, atau ada rekan yang berbuat kesalahan, saling menolong, saling membimbing, saling mengingatkan, itu solusi. Jangan dikucilkan, jangan dibenci, jangan dicaci maki. Perhatikanlah. Karena kadang memang ada persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarganya, dalam pekerjaannya, lalu berimbas kepada kehidupan sehari-harinya di rumah tangga, di gereja. Maka kita harus menurunkan kasih. Kita memiliki kepedulian. Kita juga harus terus menggunakan kesempatan untuk berbuat baik. Karena itulah kita dipanggil, kita dipilih, telah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Segalanya telah diberi Tuhan kepada kita. Maka kita pun wajib mengasihi dan memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama rekan-rekan seiman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang Tuhan nasihati untuk menggunakan kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami. Kami manfaatkan untuk berbuat baik. Biarlah kami tidak membuka celah sedikit pun untuk iblis melakukan kejahatan melalui pikiran kami, melalui perilaku kami. Malah kami justru harus mengasihi orang yang membenci kami, orang yang memusuhi kami, orang yang menganiaya kami. Itulah yang Tuhan ajarkan. Maka untuk kami bisa melakukannya, kami butuh pertolongan Roh Kudus. Maka buah roh akan muncul dalam kehidupan kami ketika kami sudah ada dalam bimbingan-Mu dan mau untuk terus dibimbing oleh Tuhan. Biarlah kami tidak mengandalkan kedagingan kami yang menuju kepada kebinasaan. Tapi biarlah roh taat tunduk kepadamu, sehingga kami mampu mengalahkan kedagingan ini dengan kuasa Roh Kudus. Terus kami mau berbuat baik kepada orang-orang yang di sekitar kami, terutama kepada rekan-rekan seiman. Kami memiliki kepedulian supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami harus berbuat baik supaya nama Tuhan dipuji dan diagungkan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati secara khusus jemaat-Mu di GKMI Efata ini. Tuhan akan tolong dalam setiap pergumulannya, khususnya untuk mencari seorang gembala yang akan mengembalakan. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat, supaya jemaat-Mu dapat tergembalakan, dapat diarahkan, dapat dibimbing secara rohani. Oleh sebab itu Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat. Demikian juga segala kebutuhan yang diperlukan untuk pelayanan. Tuhan akan memberkati di masa pandemi sekalipun. Kami percaya cara Tuhan memberkati jemaat-Mu itu ajaib. Sehingga setiap jemaat yang diberkati dapat juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk gereja dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati anak-anak sekolah minggu, demikian juga pemuda remaja sebagai generasi penerus. Tuhan akan tolong menjadi generasi penerus yang handal, yang mampu mengatasi segala tantangan zaman. Kau memberkati jemaat yang lansia, berikan kekuatan kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang baik, supaya di masa pandemi yang belum selesai ini tetap sehat, tetap kuat, dapat bekerja bahkan melayani Tuhan. Para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berkat yang limpah. Engkau urapi sesuai dengan bagiannya, supaya dapat mengerjakan tugasnya lebih dari apa yang dia bisa. Karena dengan urapan Allah mampu melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Eko, sekalipun sudah masa emeritus, tetapi masih tetap melayani, berikan kesehatan, berikan kekuatan, hikmat, marifat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat ini. Tuhan memberkati, tetap dapat ibadah dengan leluasa, tidak ada gangguan suatu apapun, dan bangsa negara kami juga serahkan dalam pimpinan Tuhan, khususnya Malang Raya. Tuhan berikan keamanan, kenyamanan, supaya kami dapat dengan leluasa bekerja, beraktivitas di Malang Raya, dan kami tinggal dalam damai. Dan kalau ada wacana-wacana yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat Malang, Tuhan akan ganti dengan program-program yang mengayomi seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, para pemimpin bangsa kami, presiden terutama, Tuhan akan beri hikmat marifat untuk dapat memimpin dengan baik, memimpin dengan adil, mensejahterakan seluruh masyarakat, dan kami yang tinggal di negara ini boleh merasakan kenyamanan, keamanan, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri seluruh rangkaian ibadah pagi ini dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah melakukan ibadah secara online. Saya harapkan Bapak Ibu di dalam keluarga di rumah dapat beribadah dan diberkati, bahwa anak cucu bersama-sama dengan dalam hadirat Tuhan, sehingga di dalam keluarga ada mezbah yang terbangun dan ada sukacita, ada damai dan sejahtera yang dilimpahkan Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Salam dari kami, khususnya dari Jemaat Gereja Isa Al-Masih. Tuhan memberkati. Amin.